Ramdhani Agustini, NPM 196402441, mahasiswi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang upaya pengelolaan lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL, yang mana ini merupakan tugas mata kuliah rekayasa lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. Pengertian UKL dan UPL. Upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sebagaimana Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Proses UKL dan UPL. Proses dan prosedur UKL dan UPL tidak dilakukan seperti AMDAL, tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi 1. Identitas prakarsa, 2. Rencana usaha dan atau kegiatan, 3. Dampak lingkungan yang akan terjadi, 4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan cap stempel. Kemudian formulir isian diajukan prakarsa kegiatan kepada yang pertama yaitu instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu kabupaten atau kota. Yang ketiga, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu provinsi atau lintas batas negara. Manfaat UKL dan UPL. Tujuan UKL dan UPL adalah untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan pergudangan tersebut. Yang keempat, merumuskan langkah-langkah peningkatan dampak positif akibat kegiatan pembangunan gudang tersebut. Yang kelima yaitu merumuskan langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup untuk mengetahui efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Kegunaan UKL dan UPL adalah sebagai pedoman untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkannya, sebagai pedoman kepada pemrakarsa di dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kegunaan yang berikutnya adalah membantu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kunci keberhasilan UKL dan UPL. Kunci keberhasilan UKL dan UPL sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu relevansi rencana kegiatan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak, kemudian metode pengelolaan, kemudian metode pemantauan, selanjutnya adalah rencana lokasi pengelolaan dan pemantauan, serta pelaporan dan pengawasan. Kesimpulan dari materi ini adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Yang kedua, setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL yang proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang tertuang dalam PP nomor 27 tahun 1999. Materi ini didapat dari beberapa sumber daftar pustaka. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Yang selanjutnya, Jurnal Ilmu Lingkungan volume 10 isu 2.2 89
strip 94 tahun 2012, ISSN 1829 strip 8907 tentang analisis penaatan prakarsa kegiatan bidang kesehatan di Kota Magelang terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah buku rekayasa lingkungan ISBN /2979 strip 8382 strip 53 strip 6 penerbit Gunadarma. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.